Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kajian kita di sore hari ini, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa memohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita pada sore hari ini mendapatkan limpahan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya lah sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa di sore hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh di muka bumi ini. Santri Al-Madani Sinjai yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kajian sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah atau tokoh yang terkemuka di muka bumi ini pada masanya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah Jabir bin Ahyan, atau biasa beliau dipanggil sebagai Bapak Kimia Modern. Beliau hadir di muka bumi ini lahir sekitar 720 sampai 815 Masehi. Dia adalah salah satu ilmuwan Muslim. Beliau juga dikenal sebagai Geber di dunia barat. Jabir berperan besar dalam perkembangan ilmu kimia. Dia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah perlindungan Khalifah Harun al-Rashid dan wasirnya. Jabir bin Ahyan ini diduga belajar di bawah bimbingan Imam Ja'far al-Sadiq, salah satu seorang ilmuwan dan teolog terkenal. Jadi Jabir bin Ahyan belajar di salah seorang Imam Ja'far al-Sadiq. Ini adalah salah satu tokoh ilmuwan dan juga teolog terkenal di masanya. Selain belajar tentang kimia, Jabir juga menguasai beberapa ilmu seperti farmasi, kedokteran, astronomi, filsafat, dan matematika. Beliau ini
banyak menulis dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa sains pada masa itu. Jadi Jabir bin Ahyad ini sangat terkenal di masanya, bahkan beliau dipanggil sebagai bapak kimia modern di masa itu. Oke, jadi selanjutnya Jabir bin Ahyad memiliki metode eksperimental dalam kimia. Yang pertama adalah eksperimen sistematis. Jadi Jabir menerapkan eksperimen sistematis dalam penelitian kimia. Jadi beliau ini lah yang menemukan sebuah eksperimen secara sistematis untuk meneliti sebuah kimia. Setelah itu dia observasi atau penemuan, atau dia menekankan observasi dan pengulangan eksperimen. Jadi dari eksperimen ini dia harus kaji kembali, dia mengulang kembali eksperimen itu. Setelah itu dia mencatat semua hasil eksperimennya, hasil observasinya secara ilmiah. Ini menjadi catatan beliau sehingga bertahan sampai penemuan beliau ini bertahan sampai saat sekarang ini. Selanjutnya beliau atau Jabir bin Ahyad ini memiliki penemuan dan pengembangan teknik kimia. Yang pertama adalah distilasi, atau bahasa di kata lainnya penyulingan atau pemisahan. Dia menemukan sebuah distilasi atau sebuah pemisah cairan zat ini. Dia menemukan sebuah pemisah antara cairan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua dia temukan adalah sublimasi, perubahan wujud zat. Dia yang menemukan ini tentang perubahan wujud zat. Yang ketiga kristalisasi atau proses pembentukan kristal dari larutan. Jadi beliau juga menemukan tentang kristalisasi, yaitu proses pembentukan kristal dari larutan atau dari cairan. Dia itu menemukan sesuatu yang awalnya menjadi cair bisa menjadi beku atau kristal. Berikutnya adalah yang keempat, evaporasi. Ini adalah proses penguapan pada zat cair. Dia juga menemukan dan mengembangkan terkait dengan penguapan pada zat cair. Ini banyak contoh di tengah-tengah kita. Salah satunya bisa menjadi contoh itu ketika memasak air, itu kan ada uapnya. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya penemuan beliau adalah asam-asam kuat. Salah satunya adalah asam sulfat atau H2SO4. Ini adalah kalau H2SO ini berarti hidrogen, sulfat, oksigen. Kalau saya tidak salah.
Mudah-mudahan benar. Ini adalah asam mineral anorganik yang sangat kuat, korosif, dan bersifat kreatif. Asam sulfat ini merupakan cairan tidak berwarna, tidak berbau, dan kental. Jadi asam sulfat seperti cairan, dia itu tidak berwarna, tidak berbau, dan dia kental. Yang kedua adalah asam nitrat atau HNO3 atau nitrogen oksigen. Nah, ini adalah senyawa kimia yang bersifat korosif, tidak berwarna, dan berasap. Ini pasti kita semua sering lihat kalau biasa nonton itu yang film-film barat, biasa ya membuat semacam ini. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, asam klorida. Jadi HCl itu adalah asam klorida atau nitrogen klorida. Ini adalah asam kuat yang bersifat korosif dan sangat kreatif. Perbedaannya tadi dengan yang nomor 1, dia itu berwarna. Kalau ini tidak. Kalau yang pertama tadi adalah berwarna, tidak berbau, dan kental. Kalau ini cuma bersifat korosif dan sangat kreatif. Yang keempat adalah aqua regia, campuran asam yang mampu melarutkan emas. Jadi kalau biasa ke toko-toko emas, melihat ada emas yang dilarutkan, nah maka ini yang dipakai. Oke, yang terakhir, beliau ini memiliki warisan ilmiah. Yang pertama adalah transisi alkimia ke kimia. Jabir bin Ahyan ini berperan dalam transisi dari alkimia ke kimia modern. Yang kedua adalah dia memiliki warisan metode ilmiah yang masih dipakai sampai sekarang saat ini, yaitu eksperimen praktis menjadi dasar metode ilmiah dalam kimia. Jadi semuanya adalah eksperimen yang sangat praktis menjadi dasar metode ilmiah dalam kimia. Yang ketiga adalah beliau sebagai bapak kimia modern. Jadi Jabir bin Ahyan ini sekarang sudah dikenal sebagai bapak kimia modern. Beliau sangat dihormati terkait dengan temuan dan pengembangan yang beliau temukan, sehingga penemuan-penemuan beliau itu masih digunakan atau dipakai sampai saat sekarang ini. Jadi itulah sejarah singkat terkait dengan Jabir bin Ahyan yang sekarang bisa dipanggil sebagai bapak kimia modern, ya. Jadi itu adalah sejarah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa
mengetahui ini bahwa yang kita pelajari sekarang ini itu berarti ada orang-orang hebat sebelumnya yang menemukan atau mendapatkan temuan-temuan yang kita bisa kembangkan saat sekarang ini. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim. Jadi yang harus kita ketahui bersama bahwa banyak tokoh-tokoh ilmuwan sebenarnya beliau adalah orang-orang Islam, orang-orang hebat. Nah, cuma masih banyak di antara kita yang kurang tahu tokoh-tokoh atau ilmuwan yang agamanya adalah agama Islam. Mungkin itulah sempat saya sampaikan pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pedoman kita pada diri kita masing-masing. Ini menjadi catatan bekal kita ke depan. Ada lagi satu ilmu yang kita dapatkan terkait dengan sejarah ilmuwan Islam, bahwa dari setiap penemuan-penemuan di muka bumi ini ada hamba Allah yang beragama Islam di dalamnya. Ada tokoh-tokoh yang beragama Islam pula yang menjadi penemu di masanya. Jadi cukup sekian saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kira dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.